Bu mengajar. Ini Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kebetulan kan guru penggerak angkatan 2. Nah, di guru penggerak ini sudah sampai modul 3.1 Bu. Nah, modul 3.1 itu berkenaan dengan bagaimana seorang guru ya dapat mengambil keputusan karena dia seorang pemimpin pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah bertemu dengan Ibu Dian Firlani yang alhamdulillah beliau seorang guru di kelas 5 ya Bu ya. Gitu. Nah, studi kasusnya seperti ini Bu. Saya meminta Ibu mencoba memberikan tanggapan terkait dengan kasus yang ada. Nah, kasusnya saya bacakan ya Bu ya. Gitu. Kasusnya seperti ini. Di sebuah sekolah ada Ibu Tati namanya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu misalkan ya, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5. Yang kelasnya paralel. Kalau kita satu rombel ya Bu ya, satu angkatan. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak Bu. Ya, pada sisi lain Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, secara akademik ya hasilnya murid-muridnya atau didikannya itu baik-baik semuanya Bu. Nah, sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Gitu. Kepala sekolah pun dan orang tua murid pun sangat menghargai Ibu Tati. Gitu. Suatu hari ya, Ibu mendengar tangisan seseorang murid dan pergi keluar untuk melihat. Lalu melihat. Baik, itu dia Ibu kasus yang terjadinya gitu ya, studi kasusnya. Nah, sekarang saya ingin mencoba apakah Ibu bisa menginstruksi guru tersebut ya, di mana saat itu ada guru lain yaitu Putih itu sebagai yang memiliki wewenang atas kelasnya begitu ya. Dalam kondisi ini apa yang bisa Ibu lakukan? Dapatkah Ibu menginstruksi mengapa dan bagaimana? Silakan Bu. Terima kasih Pak Roni atas kesempatannya. Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan, saya akan menghampiri anaknya tersebut, karena kalau saya masuk kelas Bu Tuti, saya tidak mungkin karena beliau sedang mengajar. Kami kalau sedang mengajar dalam keadaan darurat tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Jadi saya akan mencoba meraih anaknya karena dia ada posisinya di luar kelas ya, tidak dalam. Jadi bukan lagi wewenang Bu Tati karena Bu Tati di dalam. Jadi untuk menghindari anak-anak juga melihat, mendengar anak tersebut menangis, saya ajak dulu anaknya mungkin ke tempat teduh tapi tidak terlalu jauh dari lokasi kelas. Akan coba saya tanya, saya hibur, mungkin kenapa itu panas, atau mungkin kalaupun dia menolak akan saya coba ajak, di sini kondisinya nggak baik, nanti bisa berbahaya untuk anak. Ibu akan menginstruksi ya, menginstruksi anaknya walaupun tanpa sepengetahuan Ibu Tati. Iya. Maka selanjutnya terus saya akan coba hibur, jadi tidak akan fokus tentang perbuatan yang dia lakukan di kelas. Saya akan coba tanya kenapa bisa di luar gitu. Terus kalau misalnya anak itu memang melakukan kesalahan, ya akan saya pahamkan. Jadi bukan berarti yang dilakukan Bu Tati itu sangat tidak baik. Jadi Bu Tati melakukan itu karena sayang. Jadi mungkin biar Ananda juga jadi jadi lebih perhatian akan tugas. Mungkin kalau misalnya berhubungan dengan tugas terlambat, tidak disiplin, jadi saya hanya fokus ke anak saja. Nanti selebihnya penanganan anak itu nanti dengan Bu Tati, nanti akan kembali lagi Bu Tati dengan orang tua dan anak itu. Kecuali kalau misalnya nanti Bu Tati bertanya ke saya hanya mengamankan anak itu dari panas gitu, karena khawatir ya masih usia, karena meskipun dia mungkin sudah kelas 5 tapi dia tetap masih anak-anak, tetap harus kita lindungi ya, meskipun dia kan tidak ada orang tuanya saat di luar. Jadi mungkin di situ kita perlu sebagai guru piket ya untuk melihat kenapa gitu. Jadi memang
setiap guru terhadap muridnya memang berbeda-beda pendekatannya. Jadi kembali lagi kepada kita masing-masing gitu, karena ada tujuannya setiap guru melakukan tindakan seperti itu. Baik, alhamdulillah hari ini saya bisa mendapatkan sebuah informasi terkait dengan studi kasusnya Ibu Tati dari Ibu Dian Kirlani sebagai guru kelas 5. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, kesimpulannya sedikit, selainnya interupsi, Ibu juga lebih fokus pada anak tersebut. Jika nanti Ibu Tati menanyakan kemana anak tersebut, mungkin itu lain halnya, ya lain situasinya. Tapi betul-betul rasa kasihan Ibu terhadap siswa tersebut yang sedang memanas di terik matahari itu ya, begitu ya. Karena dalam studi kasus ini terlihat penjelasan yang tidak jelas juga kenapa dan bagaimana, kita tidak pernah tahu juga begitu. Terima kasih Ibu Dian atas penjelasan dan tanggapannya. Ibu, alhamdulillah, terima kasih sekali ya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 2 dalam hal ini ya telah mendapatkan informasi dari Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.